tauhid akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah wa Maturidiyah itu adalah tauhid tingkat dasar. Awam mutakallimin sahabat Nabi jangan. Tauhid itu terbagi kepada, ini menurutnya Sayyirus Salikin, kitab ditulis oleh Syekh Abdus Samad Al-Palembani, terbagi kepada 4 martabat. Jadi dalam sebuah kitab ditulis oleh Al-Ghazali, ibarat buah kelapa, buah dingkaci. Pertama, kulit yang pertama, bahasa Aceh ino tapih bahasa Aceh, palai itu tapis, kulit yang di luar itu. Yang kedua, temperung yang keras, beruji. Sudah 2. Yang kele asahu, yang keput minyak. Lagi apa tauhid? Kata Imam Al-Ghazali. Makanya tentu Bandung nak kelebihan, bangkutnya nak kelebihan, kulit yang di luarnya kelebihannya, tetapi dia kurang nilai dibanding dengan tempurungnya yang dekat kepada isi. Tempurung yang keras itu juga bagus nilainya dibanding dengan kulit, tapi nggak ada nilai, kurang nilai bila dibanding dengan isinya. Isi sudah mulai bagus, sudah bernilai, sudah berharga dibanding bruknya, ya kan, tempurungnya, tapi nggak ada nilai bila dibanding dengan minyaknya. Nah, jadi yang paling mantap minyak. Cuma minyak itu sulit urusan dengan minyak. Pertama dikupas dulu, lalu dibelah, lalu dikukur dulu, lalu banyak diremas-remas, digoreng, direndam, macam proses lama untuk mendapati mie. Tauhid lagi nyanci. Baik. Yang pertama ini sebetulnya kulit, tapi kulit di luar tadi. Sebenarnya enggak karena pertama hitungan, karena dia bukan tauhid, yaitu orang mengakui Allah tetapi mengingkari dengan batinnya, yang kafir, ya kan? Jadi KTP-nya Islam, dia baca la ilaha illallah sih, ya kan? Mengaku Islam juga, tapi batinnya lalai atau batinnya ingkar kepada apa yang dia sampaikan, yang hukum lagi. Kafir kan? Kafir. Ya. Nah, cuman apa kelebihannya, Pak? Bisa hidup bersama tanya mukmin juga dia pada lahiriah, karena dia membaca juga la ilaha illallah. Pajan masalah waktu datang sakaratul maut, mati dalam keadaan kafir. Tapi selama belum dikupas, dia masih bisa melindungi buah kelapa. Begitu dikupas, dia terpakai untuk magun haji deh, ya kan? Duduk di halaman rumah, rusak pemandangan. Kenapa dia? Tapajuk, jadi pajuk tapi, tapajuk aja, nyata magun, payah pelung, asap bunuh rumah. Jadi itu tapi, itu tauhid orang kafir. Maksudnya kafir dia, cuman mengakui saja dengan lahiriah Tuhannya adalah Allah. Makanya nomor pertamanya biasa oleh ulama kadang-kadang hanya disebut karena dia bukan mukmin pada hakikatnya. Yang kedua, kita menyatakan begadah yang pertama, yang keduanya, yang pertama yaitu membenarkan oleh hatinya
akan apa yang diucapkannya. Artinya dia mengatakan la ilaha illallah, hatinya juga membenarkan itu. Maka dia mengingkari selain Allah bukan Tuhan. Nah, kan? Seperti dibenarkan oleh kebanyakan orang Islam. Pati, percaya dah ya Tuhannya Allah. Bagaimana tu? Tanya Mbak Haji. So Tuhan ni Allah, pencipta langit bumi. Sifatnya qadim, baqa, mukhalafatuhu lil khawadis, qiyamuhu binafsi. Percaya ni baru. Kan? Cuman kelemahannya di situ dia masih terhijab Allah dengan Allah, masih terhijab Allah dengan dirinya. Dia belum takut pada Allah. Orang itu belum rindu kepada Allah. Percaya rezeki dari Allah, tapi susah sih tapi rezekinya tengok pensiun pun dapat jodoh. Jadi percaya Allah zat yang maha memberi rezeki, tapi dia pergi tanya mula udah baju long tengok pada kerja tengok susah kepada rezeki nya. Modelnya itu kekan i'tiqadul awam, kan i'tiqad orang awam. Dan tauhid inilah yang disebut-sebut dengan tauhid usuluddin. Dan inilah tauhid yang disebut dengan tauhid awal. Mukmin dan sah, kan? Dan tauhid inilah yang selalu dibicarakan oleh para fuqaha. Dan tauhid inilah yang dibicarakan oleh para mutakallimin. Dan tauhid inilah yang disebut dengan tauhid Asy'ariyah wa Maturidiyah. Ya, tauhid itulah dia i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauhid pada martabat pertama. Mukmin, makna mukmin meninggal sudah hak sampai hak ditanam di kuburan orang mukmin, sudah dapat hak dimandikan, disalati karena bahkan walau andai semayang, makanya lah ngampung ni andai semayang, salat tidak, ke masjid tidak, kita tanya Pak, siapa Tuhanmu? Ku jawab Allah yang mencipta langit dan bumi. Dia fa'ilami wujud ridallah. Nah, itu tingkatan awal daripada tauhid. Jadi perlu ulang tauhid akidah Ahlussunnah Asy'ariyah wa Maturidiyah itu adalah tauhid tingkat dasar. Ini kata Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan orang awam mutakallimin sahabat Nabi Dawud. Orang awam sahabat mutakallimin. Rodoli sahabat sama-sama yakin percaya Tuhan adalah Allah. Cuma beda mutakallimin jika baca kitab, jika karang kitab, jika jelaskan dalil-dalil. Nah, yang nyatanya di pesantren biasa dah baca kitab Ijandarari, Kifayatul Awam, Matan Sanusi, kan? Syarahnya Hurudi, atau juga Umul Barahim, Dusuki, tak baca, yang mandu kitabnya menjelaskan sifat-sifat yang wajib yang wajib pun yang hanya kacauan. MPTT nak wajib punya wajib punya cipta ya. Katanya Pak Dayah malam Jumatnya dah baca Aqidatul Najib di Masjid Raya orang Sabtu bacanya kitab Aqidah, itu pada awal kitab Matla'ul Badr. Kan? Yang ketiga, martabat yang ketiga, seseorang itu memandang demikian itu tadi, Allah Tuhan,
tidak ada ragu-ragu, dengan jalan kasyaf, memandang dengan mata hati keesaan Allah itu dengan jalan kasyaf, dengan jalan terbuka mata hatinya dengan perantaraan nur yang diberikan oleh Allah ke dalam hatinya, yaitu hati orang yang menjalani tarikat, yaitu maqam orang muqarrabin, orang muqarrabin. Dia melihat dengan mata hati sesuatu yang banyak ini, ya kan, mandum nyanggu. Dia melihat yang banyak itu terbit dari zat yang satu, dari zat yang satu. Nah, dengan nur kasyaf, kasyafnya lagi apa namanya? Biasa kamu contoh, seperti ada orang yang berbuat baik kepada kita. Contohnya, umpama contoh lain, waktu meninggal ayah kita, dia meninggal ya tanya, duit HP, kebun sawitnya menjadi milik kita, toko-tokonya menjadi milik kita, uangnya yang banyak menjadi milik tanya benar. Jadi begitu meninggal ayah, tanya kayu turun daya, kan? Nah, kasyaf di dalam batin terlihat, saya banyak uang, bukan kerja saya, tapi kerja ayah saya. Saya hebat, bukan kehebatan saya, tapi kehebatan ayah saya. Yang kasyaf lagi. Jadi terbuka batin, terlihat perbuatan ayah, terlihat sifat ayah. Hilanglah perbuatan kita, hilanglah sifat kita, hilang makna hilang. Kita banyak uang bukan kerja kita, tapi kerja ayah. Kita menjadi hartawan, burung kaya raya, bukan kemauan kita, tapi kemauan ayah. Tersingkap perbuatan ayah lan batin, yang dekat martabat kedua. Dan itu nggak diperoleh pada akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah cuman percaya saja begitu, mandum dari Allah. Tapi kita percaya Allah terhijab, katanya. Makna terhijab, kita banyak uang, melihat itu dari usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, ya kan? Danyo menang umpama di, baik caleg gitu kumadi protokol, kuno baik caleg, kan? Nyan bukti kumadi yang ton kumadi maksud. Nyan menang dan talu terlihat dari makhluk, menyo didukung menang, menyo hana didukung hana menang, makhluk yang terlihat. Maka cinta ke makhluk, menyahana menang, benci ke makhluk je. Aneh pilih, lagi pak je, aneh pilih. Ija gajah duduk, kalau bagi Bandung, mana ya colong dah pemilu. Kan? Aneh dukung. Jadi terlihat makhluk di dalam perbuatan yang terjadi. Gangguan, kasyaf lagi ya. Maka datanglah rindu. Jadi makna fana lagi ya. Fana perbuatan, fana sifat. Yang tauhid modelnya benar tauhid tauhid khawas. Tauhid apa? Khawas. Ada juga nama lain, tauhid muqarrabin. Ya, ada juga namanya tauhid tasawuf. Nah, tauhid tasawuf yang dimaksud oleh Abuya MPTT, Majelis Tauhid Tasawuf, dan keduanya itu ya. Kan akidah Ahlussunnah maksudnya, tapi Ahlussunnah mesti karena dia dasar. Nah, nur dia mesti ngomong nur, punya akidah dia kerja, maka yang mesti tapi kita dalil na Allah, dalil na mana, mana, kan? Dalil na tukang pegot lampu adalah lampu. Ini tidak kasyaf, tersikap batin.
tauhid tasawuf. Jadi tauhid tasawuf kon tauhid akidah maksudnya. Tauhid makna tasawuf hadir hati di hadapan Allah. Beda ji dengan akidah lagi belum pegah tapi kenapa? Kita percaya ini orang apa? Kita percaya peluru itu berbahaya. Peluru berbahaya. Itu beda dengan kita masuk ke dalam medan perang. Namanya katakanlah medan perang itu peluru bukan lagi kita percaya berbahaya, kita rasakan bahayanya. Maka orang yang sedang berperang itu dia siap tidur di dalam sumur lintah. Pada di berondong bertimbakan kan, ya lalu sumur lintah dalam. Padahal penuh lintah badan, hilang lintah karena batinnya dikuasai oleh bahaya peluru. Yang contoh aku paham mana? Nyatanya tak betul. Peluru itu berbahaya, tapi orang perang merasakan bahaya peluru. Yang kasyafnya. Di kasyafnya ada lampu, naik lampu. Pajak runtuh gunung Selawahnya kamu jalan, dia pandainya kasyaf. Kan? Nah yang pahami lagi nya, dipakai salah ke orang itu. Baik. Kan? Nah, ada nama lain Ainul Yaqin yang diceritakan kontra tasawuf, diceritakan Ainul Yaqin. Menyok ke akidah sudah ke Ainul Yaqin. Ainul jangan lupa contoh nanti. Nah, nyanyi gambaran mentong sebab itu gimana? Anaji tak sih, pegah-pegah aja boleh, kan? Lazat supaya lazat kayak biasa aja. Jadi belajar sih. Untuk lebih mumpung tanyalah kepada ahli. Belum mentong aku ya lihat. Belum jangan sih, ya. Nah. Bak watanya itu bak sak wate sudah tauhid tanya berada bak martabatnya watanya ke baru kita tawakal. Baru tanya bertawakal kepada Allah karena waktu itu la haula wala quwata kalau ucapan memang nyata itu la haula wala quwata dalam batin tanya menyamantang akidah la haula wala quwata ana daya dan ana upaya kecuali dengan Allah, tapi lemah saja, roh hebat, roh leutan, lemah maka. Ya kan kawan? Maka aja tunggu baru sah tawakal tauhid tanya ka berada bak martabat tauhid khawas. Itu kata sufi besar Asia Tenggara Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Ya. Kalian kau tawakal tak? Jadi yang mencoba akidah Ahlussunnah berarti belum bisa. Gaji tanya apa kan? Karena geladu maupun tanya. Wadi sehat, anak ingat sahur. Wadi kan sakit, kamu lagi baca Yasin. Karena mau sakit dan kita bawahnya tasbih ya. La ilaha illallah. Wadi sehat anak. Kan wadi kamu punya kamu lagi rajah katanya. Jadi kok wadi sakit betul. Betul wadi sehat dia nak berhajat ke Allah. Itulah dia belum bisa bertawakal. Makna penting untuk tabut dari tasawuf. Sini jauh petang. Tapi pegang lewatnya mana penting. Jadi bahsiri ibu dia. Bahsiri. Tahu bukan? Baik. Nah, kon tawakal betul. Ibadat hati lagi ridha. Nampaklah ridha tu. Ridhanya nampak senang dengan apa yang terjadi batanya. Senang ke? Kaya senang, miskin sabar, miskin dengan kaya sabar terhadapinya ridha. Puas dengan apa yang kami tentukan ya Allah. Tapi menyogok Allah menentu
Karena ada yang tanya baru rita nyolot peng nyomit peng. Hana rita tu nyolot lagu rita yang hana lagu misalkan. Hana rita padahal lagu dari Allah, hana lagu dari Allah sih. Bandua dari Allah. Tapi dia senang yang lagu benda. Nah, itu rita. Nama naji tentu taslim atau tafwid. Naji beda taslim, tafwid, siqah percaya betul. Beda aja. Yang beda aja yang dalam kitab dipegang manazilus sabirin. Nah kan anak ini namanya nabu bagunong hakikat babalaya bihamdani. Ma begah malamo anak ingat betul. Nah kan jadi lebih kurang maknanya begini. Tafwidnya atau taslimnya serahkan juga kepada Allah. Serahkan kan? Karena dawa-dawali taslim menerima apa adanya. Karena kuat yang tawakal, rida, taslim, tafwidnya yang nggak bisa dilakukan dengan akidah, baru bisa dilakukan dengan tauhid khawas atau dengan tauhid dasar. Apa domba martabat tauhid kah? Leh kah? Ataupun beda hitung je cik. Jadi dua kah? Akidah Ahlussunnah. Yang kedua tauhid tasawuf. Cuma tauhid tasawuf itu harus berangkat dari akidah Ahlussunnah cik. Maka ada tugas awal pertanyaan belajar akidah. Yang kedua belajar fikih. Dabutlah baca. Dah nama lihat kitab Matla'ul Badr. Apa lagi tanya ke Rosabtu, tip Rosabtu Wamzir Raya. Mau katuk kumadi babi, kabak haji. Kumadi bingung dia berapa haji. Sebab hendak ngejak wajib. Kan? Yang apa kerja dah. Walaupun nak tahu haji, tamuruno juga haji yang ada masalah. Lagi tamuruno ilmu hakikat dan makrifat. Walaupun tanya anak tu lomba martabatnya, dia tak merenung. Setidaknya kita sudah memahami. Walau tanya golong demam yang jauh sebab berleh mujahadah, berleh suluk. Nah, kemudian yang kehebat, tapi itu hebatnya, tingginya dibanding dengan tingkat bawah dengan akidah. Bila dibanding dengan martabat yang di atas, dia masih kurang juga. Apa kekurangannya? Kekurangannya di sini dia masih melihat wujud-wujud selain Allah. Masih melihat wujud-wujud selain Allah. Ulama sufi mengatakan wujuduka zambul laka. Wujudmu adalah dosa bagimu. Nah, bagaimana yang keempat ini? Dia tidak melihat dalam wujud kecuali satu, yaitu dia tidak memandang dalam wujud melainkan Tuhan yang esa. Nyon nanti tauhid khawasul khawas. Tauhid pun nanti khawasul khawas. Kita kau kata sang ya lun dapur kau kuantam nafih ni tapi akidah ada jecik di tanah salah cuman meyu dan banyak syirik khafi mantap belum bersih tauhid. Ini apa namanya tauhid wasat. Ini juga disebut dengan tauhid arifin. Menyata bunuh dinikut tauhid sid apa tauhid muqarrabi yang tauhid siddiq atau juga disebut dengan tauhid sufi atau juga disebut dengan tauhid irfani. Nah, tauhid irfan. Nah, bagaimana dia melihat dalam wujud alam ini? Tidak melihat dalam wujud alam ini melainkan hanya satu, zat Tuhan yang Maha Esa, yang wajib wujud, yang oleh orang sufi disebut di sini fana di dalam tauhid.
maka dia tidak melihat lagi dirinya karena sudah karam dengan memandang Tuhannya. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, aku melupakan diriku saat mengingat Tuhan. Lun tuwo kudro wate lo ingat Allah, nyan tauhid martabatnya. Nah, bagaimana lebih kurang? Saya bukan ahli ilmu, lebih kurang. Dalam kitab-kitab diberi contoh seperti bayang dan benda. Bayang dan benda. Bayang tentu dia tidak punya wujud dirinya, dia bergantung pada wujud benda. Yang itu menyona benda. Nah, bayang, kalau benda hilang, hilanglah bayang. Berarti wujud bayang bergantung pada benda. Berarti yang ada benda, dari benda melimpahkan bayang. Mudah dipahami melalui contoh benda dan bayang. Jadi di situ bukan dua wujud, satu wujud. Dari benda terlimpah adalah bayang dengan adanya benda. Artinya bayang tidak qiyamuhu binafsi, tapi qiyamuhu bighairi. Yang qiyamuhu binafsi benda. Nah, makanya melihat ke contoh itu, bayang bukan benda, bayang bukan benda, bayang tetap bayang, benda tetap benda. Tetapi bayang tidak terlepas daripada wujud benda. Makanya teguh, bayang walaupun bukan benda, tapi lain daripada benda juga bukan. Lain daripada benda bukan, maksudnya dia tidak berdiri sendiri. Ya, karena payah hukumnya bendanya. Nah, ada contoh lain diberikan oleh Abu Ya dan juga oleh ulama-ulama. Garam adalah air. Garam adalah air. Makna garam adalah air wujud, bukan kenyataan garam. Kalau kenyataan garam butir-butir putih yang rasanya asin. Nah, garam kalau kita lihat kepada ta'yin, kalau kita lihat kepada kenyataan adalah butir-butir putih yang rasanya asin. Tapi kalau kita melihat kepada hakikat, garam adalah air. Ada makna hakikatnya juga asal wujud garam, Pak Le. Nah, maka wujud garam adalah wujud i. Karena itu tentu garam bukan air, tapi lain dari air juga bukan. Maksudnya memisah dari air juga tidak. Dua contoh. Nah, alam menyerta nisbah ke Allah lagi apa? Nah, jadi alam ini tidak berdiri sendiri. Kata Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, wujud Allah wujud istiqlal, wujud yang berdiri sendiri. Tapi wujud alam wujud yang tidak istiqlal. Keberadaannya alam bergantung kepada keberadaan Allah. Dan begitu, makanya tentu yang wujud adalah Allah. Alam itu limpahan atau ciptaannya, bukan wujud yang berdiri sendiri. Berarti yang ada berapa? Satu. Nah, orang arif mampu melihat dalam satu waktu hanya wujud yang satu. Itulah yang dimaksud dengan ma'rifah, itulah yang dimaksud dengan hakikat, dan itulah yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Malah dong, maka sebagian orang bungeh ke ajaran wahdatul wujud karena disangka di garam
disangka bayam adalah benda, benda adalah bayam, maka dia duduk wahdatul wujud adalah sesat. Padahal garam-garam air, alam tetap alam, Allah tetap Allah, Allah qadim, alam bahar, tapi alam tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya bergantung pada wujud Allah.